Halo semuanya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Hari ini adalah tanggal 16 Agustus 2021. Ini merupakan malam kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke-76. Dan ini merupakan suatu hal yang amazing bahwa kita semua hidup di dalam kemerdekaan setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Malam ini saya akan ditemani bincang-bincang dalam cinta ke-37 bersama Bro Yory Wanggulimala dengan tema semangat untuk membuktikan. Ihipasiko, kita datang, kita lihat, kita buktikan. Jadi sebentar saya menunggu kehadiran Bro Yory yang merupakan salah satu Twimers. Kenapa? Karena seri cinta ini adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik. Jadi inilah yang akan kita bicarakan dengan para asmen di Yayasan Dhamma Sukha Indonesia, di mana akan masing-masing asmen mempunyai pekerjaan, mempunyai keterampilan masing-masing, dan kita saling berkenalan ya. Yang untuk belum, karena Bro Yory ini baru pertama kali join di Cinta bersama saya. Beliau ini adalah dengan pendidikan lulus Fakultas Teknik Mesin Universitas Pancasila tahun 90. Pekerjaan beliau bergabung dengan Honda Mobil tahun 90. Sambil menunggu Bro Yory gabung, saya bacakan dulu profil dari Bro Yory. Kemudian Bro Yory ini expertise atau kemampuan beliau adalah di Honda. Nah, beliau ini mempelajari sistem PGM F1 di Honda Motor Tokyo, Jepang tahun 93, mempelajari teknologi VTEC juga di Tokyo, Jepang tahun 95, pembelajaran new model Honda Civic Tokyo tahun 97. Kemudian mengikuti IST atau standarisasi training Honda untuk dunia di Kuala Lumpur tahun 99, dan beliau ini mempunyai mendirikan bengkel KJM spesialis Honda di daerah Karawaci, Tangerang tahun 2017, dan sampai sekarang sudah 4 tahun berkecimpung bekerja dalam bidang bengkel sendiri, dan expertise ini sangat jarang dimiliki dan beliau ini mempunyai talenta tentunya. Kemudian pengenalan Dhamma beliau adalah latihan konsentrasi di Budi Tangerang bersama Biku Kemio tahun 74. Beliau pula pernah melatih Pabaja Samanera di Sangga Theravada tahun 80 bersama Budi Tangerang. Beliau merupakan ketua perayaan Waisak Pelajar Sekabupaten Tangerang tahun 83. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Buddhis Universitas Pancasila tahun 87, dan Ketua Persaudaraan Alumni Buddhis Universitas Pancasila sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, jadi beliau ini sibuk dengan berbagai kegiatan organisasi. Juga di Twim adalah salah satu asmen kami yang mengajarkan meditasi Twim atau Tranquil Wisdom Insight Meditation. Jadi kita akan membahas bincang-bincang ini bersama Bro Yory, dan kita siap. Jadi tinggal menunggu invite dari saya, beliau masuk ke dalam bincang-bincang kita di Cinta ke-37. Tidak terasa sejak Desember. Selamat malam Bro Yory. Selamat malam Suki Hoti. Ya, namo budaya. Sekali kita tidak ketemu ya Bro. Iya sis. Dari sebelum pandemi ya Bro. Iya, lama udah ya. Iya. Tadi saya sudah perkenalan Bro Yory, membacakan profilnya Bro. Jadi saya mau mendengarkan ceritanya Bro nih, pengalaman Bro
selama menjadi masuk dalam berbagai organisasi. Nah, itu apa saja yang menarik, Bro? Nanti Ya. kita akan menuju ke Twin. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Awalnya sih memang waktu dari kecil sih memang saya pernah ada waktu kecil itu memang pernah ada kenakalan biasa ya. Kenakalan wajar. Kemudian sampai di sekolah juga saya parah banget dah waktu di SD itu. Sampai ketemu Bante Kemio. Jadi secara privat saya dipanggil untuk belajar dalam ini belajar pendidikan mulai sekolah karena nilainya hancur. dari kelas 3 SD itu hancur ya. Nah, dari situ pengalaman jadi, yang sangat. Bro ini jadi Budi sejak umur berapa, Bro? Saya benar lahir dari keluarga Buddhis, dari ayah seorang pendeta juga, dulu pernah jadi ketua Walubi, Walubi di Tangerang, ya dulu pernah. Jadi sebelum jadi pendeta, ya ayah sangat keras untuk mendidik anak-anaknya. Biasa seperti itu ya. Sampai saya diketemukan oleh Bante Kemio, dan disitulah saya memulai ada rasa semangat yang tinggi karena waktu itu banyak ada beberapa dari kawan dan yang lainnya selalu merendahkan, menyindir itu biasanya. Sepertinya sepertinya dibully. Ya, macam seperti itu. Jadi kata-katanya gitu ya. Jadi dari situ timbullah semangat. Jadi seseorang yang mengatakan bahwa contohnya, wah kamu nanti sudah besar nggak mungkin berhasil gitu. Apalagi kuliah nggak mungkin berhasil, seperti itu. Jadi itu merupakan suatu ingin buktikan gitu. Timbullah semangat. Jadi dari seperti nilai yang tidak baik itu, jadi saya kembalikan ke yang positif aja. Jadi sindiran itu menjadi suatu semangat akan terbalik, bukannya untuk kan ada dua, ada yang langsung dia down ya kalau disindir. Betul, Bro. Ya itu biasanya mereka kalau disindir atau dikatain apa gitu, dan situ ada kelemahan, misalnya kelemahan fisik kita, kemudian dikatain dan segala macam, dan kadang-kadang orang akan down kan. Nah itu bagi saya itu bukan down sebenarnya. Iya, tapi itu waktu diajarkan oleh Bante Kemio itu timbullah semangat yang tinggi. Bayangkan aja nilai saya jeblok semua di SD itu. Dan setiap pulang sekolah pada saat itu dididik di kamar khusus oleh Bante Kemio, dan itulah yang pertama kali. Dari situ berhasil. Jadi dari sejaknya dididik, saya mencapai yang luar biasa ya gitu. Artinya hal yang luar biasa bagi saya, sehingga saya mendapat posisi yang baik di sekolah sampai dari sejak itu sampai sekarang lah saya masih ingat. Jadi didikan oleh Bante Kemio itu yang Bante Kemio membangkitkan. Sekarang ada di mana, Bro? Sekarang sudah, dulu dari Malang ya awalnya, dari ininya tinggalnya di Malang, tapi sampai sekarang ini belum tahu kemana, tapi udah lepas jubah. Waktu itu di Budi, waktu sekolah Budi di Tanah Wecap, itu dulu udah banyak, ya karena sekolah Budi itu dulu didirikan oleh Bante Win ini dari Win Damalbon, yang dari Thailand. Bante Win Thailand, ya. Iya, itu tahun 70-an dah. Jadi saya betulan ada tempatnya para biku di situ di sekolah Budi. Jadi kalau malam saya ikut meditasi, ada bimbingan, ya itu jadi terarah. Jadi saya terarah di situ. Iya. Dan itu yang membuat saya, yang tadi yang nggak bisa, saya ingin buktikan. Ada seseorang yang mengatakan sampai saat ini, ingat sampai sekarang, kamu nggak mungkin sampai lulus kuliah. Dan dari situ sampai sekarang, iya ada yang seperti itu. Saya buktikan dengan semangat yang semangat sekali gitu.
Aha, Jadi aha. ada sesuatu, jangan sampai ada kita mengatakan sesuatu ini kepada orang lain yang merendahkan, jangan, itu bakal akan membalik, akan membuktikan dengan ya buktikanlah. Kita nggak Betul. usah banyak teori, kita buktikan. Makanya saya ambil semangat Bagusnya, untuk membuktikan. Bro Yori itu semangat untuk membuktikan, Bro. Seperti tema Betul. Bro malam ini. Tetapi ada loh, Bro, orang-orang yang di Hmm. put down, dilecehkan, direndahkan itu jadinya jadi nggak pede. Untungnya Bro Ya, Yori itu betul. justru bangkit. Ya, Bagus karena banget. itu ada seseorang yang menjadi panutan bagi saya. Jadi dari Ah, iya, situlah iya. kekuatan semangat saya untuk siap apapun, itulah yang membuat saya nggak bisa tergoyahkan. Atau kalau udah mempunyai suatu tujuan untuk menuntaskan suatu pekerjaan, saya harus pastikan dan harus cepat dan tepat gitu supaya hasilnya baik. Mhm. Sama dengan pekerjaan saya sehari-hari untuk apalagi menghandle pekerjaan yang harus dibutuhkan dengan cepat. Mhm. Sekarang kalau ada trouble di mobil-mobil baru, kalau kesamber, kalau nggak selesai hari ini, dia akan ganti mobil baru. Nah ini kan repot, harus cepat posisinya. Iya, iya, Trouble apapun, mobil yang nggak ada masalah, bisa mobil mogok, harus segera cepat selesai. Karena betul. saya, Wow. ini Jadi ini Bro ini ini memang luar begitu biasa. lulus kuliah langsung masuk ke Hmm. Honda sampai sekarang ya Bro ya. Iya, cuman ya saya sejak terakhir dari pertama itu saya udah resign untuk dirikan sendiri di Honda, Betul. jadi kurang lebih 25 tahun lah. Tahun Iya, 8 dari tahun 2000 90 ya Bro ya, udah lama ya sekali ya. sampai 2015 lah. Wow. Resignnya 2015. Jadi sangat ketat karena waktu ada ininya kalau kita mengerjakan sesuatu di orang Jepang itu harus cepat. The speed Mhm. harusnya baru bel masuk jam 8 harus pergi langsung ke Medan, misalnya hari itu juga pergi ke Medan untuk troubleshooting. Kalau Wow. dari travel memang langsung ke Riau dan pernah ke tempatnya Hendri tuh, Oh ya, Bro Jambi. Hendri, Kertajaya, ya Riau. Oh, oke. Itu saudaranya Bro Hendri, saya kenal gitu. Yang Ah, iya, iya, punya di iya. Riau, Honda Kertajaya. Oh, sama-sama Jadi ya. iya, Sama-sama jadi di Honda. ya saya sedikit mengulas apa yang saya alami karena ini Iya, berhubungan betul. dengan semangat di pekerjaan. Saya harus cepat dan tepat, dan itu juga saya merasa aneh juga, ada sesuatu something yang nggak bisa dijelaskan. Contohnya mobil itu udah berbulan-bulan itu nggak bisa dan 1 bulan, dan anehnya pas saya datang itu nggak ada berapa menit udah selesai. Magic Jadi touch bisa, namanya Bro. iya, saya ngalamin seperti itu. Kadang-kadang kenapa bisa mengerjakan mobil yang begitu setiap harinya? Maka di kantor sudah berapa 5 menit atau 10 menit ada telepon. Yang ada trouble, penuh trouble. Kemana Wow. keliling seluruh Indonesia. Jadi selain saya memberikan bimbingan kepada para teknisi sebagai training, instruktur, Oh, dan juga oke. harus memberikan pembelajaran. Kemudian saya harus belajar, harus mempraktekkan untuk bongkar mesinnya, kemudian nanti kita ada training. Karena kalau kita belum siap, nanti tanya sama orang yang puluhan tahun jadi Hmm. mekanik, saya baru misalnya 2-3 tahun kerja, dia Hmm. seumur hidup udah sampai situ, udah ahli Wow. semuanya di bidang itu. Hmm. Jadi suatu saat mobil itu model yang terbaru. Saya cerita boleh nggak sih segini? Cerita Ya, masa ininya. that's Ya. okay, good. Good. Jadi pengalaman saya yang pertama tahun 90 baru kuliah lulus dan wisuda, saya sudah bergabung dengan Honda, dan saat Oh, itu sebelum juga wisuda ada, sudah gabung. iya, Wow. ada peralihan sistem teknologi dari sistem karburator menjadi sistem injection, PJMFI, Hmm. program fuel injection. Dan Hmm. semua orang itu tidak tahu. Karena apa? Ya pertama bukan saya pinter atau apa, karena saya ada paduan. Saya Oh, paduannya itu dari belajar dari Jepang. Ke Jepang kan saya kan belajar. ya, ya. Ada rekan 2 orang pergi ke Jepang, udah pulang dari berbagai negara di sana, dari seluruh dunia belajar, terus balik. Karena Honda akan mengeluarkan new model ke semua negara, termasuk Indonesia. Jadi dari Oh, setiap tipe itu banyak.
Jadi harus setelah pulang harus diajarkan ke mekanik seluruh Indonesia. Jadi itu biasanya Iya. setiap 7 tahun saya begitu terus memberikan Wow. Bro, training, latihan perwakilan kepada Indonesia berapa orang, bro? uh, 2 orang. 2 orang. Wow. Saya ada satu yang 30-40 tahun gitu, walaupun dia jago, ahli dalam satu bidang, ada bidangnya bagian engine, bagian kabel gitu, bagian AC itu udah ahli-ahli selama hidupnya. Tapi ada Hmm. mobil keluaran baru yang itu DJMFI, program fuel injection. Iya. Pada saat itu semua mereka nggak bisa. Nah, sama Karena seperti belum meditasi tahu. ini. Iya. Ya, sama seperti meditasi ini. Bante Bogin pernah bilang, kalau mau mempelajari meditasi twin, lupakan all model yang lalu. Iya. Ya bukan gitu. Kalau nggak salah. Iya, betul. Iya sih. Iya. Jadi Jadi, kosongkan cangkir dulu yang lama, baru kita mulai lagi dari awal. iya, benar juga. Wow. Sistem new model, all model ganti new model. Jadi orang-orang yang new model, yang all model itu nggak mampu, nggak bisa. Makanya harus dilepasin. Iya. Kita harus dari yang baru. Dan Iya. itu harus yang membuat saya ketarik dari situ. Ya, all model ke new model. Jadi Ah, yang menarik juga dari gambar apa new model itu udah jelas ya. Seperti ada ini. Jadi dari situlah saya mempelajari, kemudian saya mengajari mekanik sampai dari yang bisa sampai jadi tenaga ahli. Artinya saya wow. pernah juga Berapa tahun tuh, mekanik. bro? Dari bawah sampai jadi tenaga ahli itu berapa tahun tuh, bro? Dia perlu waktu setahun atau 2 tahun. Tapi anehnya 1 tahun 2 tahun pernah saya bersama tim pernah mendidik satu orang mekanik menjadi juara dunia pernah di Australia. Wow. Dan ya, itulah yang membuat saya juga merasa bahagia Aha, karena luar biasa. bisa mendidik sehingga dia berhasil sampai sekarang dia menjadi pimpinan ya baik di Honda salah satunya di Oh, Bro Yori, ya. itu dalam Hmm. menjadi tenaga ahli dalam 1-2 tahun itu waktunya cukup singkat loh, bro. Iya, tapi ada prakteknya. Kan masalah, ya, dalam Hebat ya, pembelajaran bro. juga ada teori dan praktek. Dan saya Wah, menemukan ada beberapa guru-guru yang benar-benar seperti yang udah ahli banget, seperti umurnya sama seperti Bante Win, itu sebagai panutan saya, orang Jepang, mm-mm. Sernamba. Jadi dia ahli. Ini seperti Bante Win, kenapa dia? Yang saya salut ini dia bisa memberikan arahan kepada orang yang tidak sekolah bisa mengerti. Artinya dia membuat Hmm. pelajaran, membuat suatu begitu luas, rumit sistemnya injection, dia bisa memberikan pembelajaran kepada orang yang tidak sekolah dan dia mengerti itu. Wow. Jadi bukan yang orang yang pendidikan yang kuliah atau SMA Aha. atau STM, Aha. yang nggak sekolah aja dia paham. Dan dia bisa Wow. menarik kalau dia Hebat. memberikan training. Biasa anak-anak sekolah, anak-anak apa STM mekanik kalau sekolah itu training selama 1 bulan pagi sampai siang oke, masih seger. Nah biasa dari siang sampai sore itu udah pada habis makan biasa Bayu. pada ngantuk. Ya, cara mengajarnya dia ada trik-triknya dan saya ngikutin seperti itu. Jadi Ah. dia pada saat itu biasanya ngantuk, tuh pada saat ngajar bisa seger gitu. Oh, Jadi wow. seger. Jadi seger itu. Jadi banyak senyum dan ketawa itulah. Ini sama seperti ini meditasi. Oh. Jadi kita kalau waktu kita meditasi di bawah udah mulai lesu, udah apa, ada ininya. Jadi kita ada energinya kan, Iya, ada iya. caranya Betul, gimana gitu. Nah betul. inilah. Jadi ya seperti itulah untuk yang pekerjaan masa lalu. Tapi saya merasa ya ini saya pikir eh, saya di bidangnya itu oke, mungkin saya akan kembali ke meditasi untuk mengisi waktu-waktu yang udah resign gini ya. Jadi Iya, Bro walaupun Yori, saya kan masih Bro Yori ini membangun bengkel, punya sendiri gitu ya. KJM itu singkatan hmm, apa, Bro? karunia, karunia Jaya Motor. Oh, oke. Diambil dari Jadinya karunia. Bro dan Oke. Sis yang memang daerah Tangerang atau dari atau dekat-dekat sana bisa datang ke Bro Yori gitu, supaya pasti nggak bakal dibohongin karena kami jaga sila semua. Eh, Eh,
Ini aja sih, saya sih bengkel sekarang masih, tapi saya makin lama saya akan kurangi kegiatan saya untuk terjun langsung ke bengkel. Oke, Jadi kenapa saya bro? terfokuskan, Oh, karena ya ini ada sesuatu yang mungkin saya akan untuk meneruskan kenyamanan dan ketenangan dalam batin saya. ya, betul, Tapi tetap betul. masih di kalau itu. Ada Terus suatu saat bro yang harus masih dilepas untuk semua. menjadi ini enggak seperti advisor di Honda karena kan Bro Yori ini udah 25 tahun bekerja pasti kan ekspertisnya luar biasa nih dalam hal ini. Iya, Menjadi pernah. tenaga advisor kan dari perusahaan itu. Iya, advisor untuk jadi saya bukan di bidang itu aja sampai saya ke level yang ya yang lebih gitu. Maksudnya saya sampai ke nanganin sampai ke sales spare part juga Oh itu. Saya ya, berikan training ke para salesman yang wow. baru ada produk knowledge yang baru dari misalnya dari model, saya memberikan kepada sales yang Oh, ya. Iya, sampai ke spare part, sampai layoutnya bengkel, oh bangunannya. ya, Kalau mau wow. mendirikan bengkel, caranya seperti apa gitu. Dealer ya, di dealer Nah, Honda resmi, iya, iya, sampai iya. seperti itu. Jadi kalau ada mau buat bengkel rilis, apa yang harus dibutuhkan, ada standarisasinya gimana, sampai sejauh seperti itu. Jadi Wow, ya luar kalau untuk biasa. buat bengkel ya sedikitnya tahu lah Iya, gitu. ini ekspertis loh bro, tidak mudah untuk mendapatkan bisa sampai seperti itu. Jadi nih, para Ya. bro nih yang tertarik untuk bikin bengkel Honda bisa kontak Bro Yori nanti. Tinggal atur sendiri fee-nya bagaimana. Anyway, terus Eh, bagaimana cerita hmm. perjalanan bro ketemu sama Twim? Dia di tahun 2000 sebelum saya ikut retret di 2014 kalau nggak salah ya. Dulu di CM Ah, 2014. Saya sebenarnya kan ya iya, sama sebenarnya kan iya. 2014. Jadi setahun sebelumnya 2013 saya bahkan bersama keluarga di dekat itu biara Jinara apa ya di Cengkareng itu dan kebetulan ketemu dengan bro suaminya si Snita ya itu ya Oh, Bro Dharma. teman lama ya bro Dharma dan itu Oke. ya bro Yuri ada ini nih meditasi bagus ya katanya ya di mana siapa yang ituin bagus deh katanya dari situ awalnya dari situ sih Nah, oh, terus padahal adiknya Bro Yori si Sulan udah eh, ikut juga kan? Itu bareng-bareng nah atau beliau duluan? kejadian awal tahun dari apa Damayita dari Bro Damayita kemudian adik juga bersamaan tuh dengar iya Oh, mau ikut oh iya dah barengan tadinya sih sudah nggak mau ikut karena masih bekerja di saat itu di oke. Honda Union Iya. karena ninggalin kerjaan kan saya harus pada saat itu saya memberikan training untuk persiapan dealer baru Oh, menyiapkan mekaniknya gitu mengadain mekanik untuk dealer baru jadi mengajar aha, supaya nanti aha, ada dealer buka mekanik bisa langsung kerja sesuai dengan standaris. mhm. Nah itu saat itu hampir nggak jadi. Detik itu pada saat mau berangkat nggak jadi, tapi tiba-tiba ya udah nanti oke, masalah itu ya jalan lah akhirnya. Dan akhirnya ya itu ditemu di JM Iya, dan ada dari parami tahun cukup ya bro, 2000 supaya bisa nerusin retret ya bro. iya 2014. Jadi pada saat ikut training di itu ya agak bingung juga terus terang gitu. Jadi Pertama kali pasti semangat bingung apanya karena disuruh senyum-senyum ya bro. iya Meditasi kok pakai betul. senyum-senyum gitu ya bro ya. Iya itu yang jadi masalah karena tapi saya punya prinsip pada waktu itu ke Twin udah jelas tujuannya di Twin itu udah pasti ya karena gambarannya udah jelas ya kita meditasi ada semanta dan vipassana ya Mhm, kemudian mhm. juga ada harus latihan berulang-ulang itu yang Iya. buat tarik dan yang kedua itu ada paduannya dalam hal ini ya paduannya sumbernya ya berasal dari ya dari sumbernya kan
Betul. Paduannya dari sumber itu dari kitab Dari Sutta. Sucikan Sutta. Nah, kalau di mobil kan saya sumbernya buku Somnual. Jadi kemana-mana pun dan travel bisa lihat dari Somnual. Jadi gampang Oh, gitu. aha, Kalau nggak ada paduannya bingung. ya. Nah, ini yang membuat ketertarikan saya seperti saya waktu kerja. Karena ada dulu kalau mana-mana pun mobil apapun yang penyakit kalau ada paduan enak mengerjakan tanpa orang lain. Saya kalau pergi ke daerah ada hotel, ada problemnya ini, saya cari. Kalau bukunya sama tuh kitabnya 3 buku, tebal segini sis. Wow. Di Bro, Honda itu Bro satu Yori satu ini. pernah mau dibajak nggak sama perusahaan lain? Kan udah lama nih Oh di iya. Honda. Pasti kan Oh, banyak nih, karena Bro Yori kan punya expertise nih di bidang mobil. Sorry, iya di bidang mobil atau motor gitu ya Bro ya, Honda. Nah, pasti dong ada orang yang melirik-lirik kepengen membajak. iya ada sis, ada. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau misal orang punya skill udah hebat, dia bukan mencari ini. Jadi uang itu akan mencari kita, bukan kita mencari uang ya. Kalau Uh, kita udah ini, bahkan betul. pada saat mau ini udah banyak ya seperti yang Sis Brenda ada beberapa sih orang pada saat mau keluar ya udah beberapa ini owner yang mau narik gitu sampai saya harus tinggal di tempatnya di daerah tersebut untuk tinggal jadi seperti itu ada 4 orang Tapi pada saat mau benar melangkah ya Bro Yori sampai nggak pindah ya. iya gitulah akhirnya ya angin lepas buat itu sendiri karena resign udah umur 55 kan Honda udah resign. Ya, kebetulan saya juga sebenarnya kalau resign itu udah nggak boleh, udah berapa kali sampai dipanggil sama Vice Presiden ini nggak boleh. Kenapa harus? Saya seperti itu pernah dipanggil supaya tetap di ini Honda. Ya itu cerita masa lalu lah. Iya. Jadi Tapi ini ya, menjadi menarik. Nah, kembali ke Twin. Apa yang hmm, nih karena Bro Yori ini adalah Bro dan Sis mungkin yang belum tahu. Bro Yori ini salah satu meditator Twin yang amazing, bisa duduk lama. Nah, cerita Bro dari awal duduk itu waktu di JM itu pertama kali Bro Yori duduk itu berapa jam tuh, Bro? oh ya. Jadi pertama kali duduk itu 1,5 jam duduk dengan Hmm. sila. Ada satu, Nah, baru pertama kali duduk nih satu, Bro dan Sis. Itu kan luar biasa ya. ya, Saya kalau bersila ya Bro, duduk itu cuma kuat empat ya puluh lima bersila. menit. Iya Iya. bersila benar. Nah, Nah, sejak Bante satu kasih setengah duduk jam di bersila. kursi, baru bisa lama. Nah, itu duduk bersila aja bisa 1,5 jam loh, Bro dan Sis. Ini luar biasa. Terus, Bro, gimana, Bro, perkembangannya? Ya dari 1,5 jam bentuknya ada interview sama Bante. Harus harus berubah posisi. Tidak diharuskan dengan duduk bersila. Itu poin Mhm, pertama ya. mhm, Saya ingat. betul. Ya, ditanya ditegur juga sama Bante, kenapa harus duduk bersila? Aha, Saya juga bingung. Saya anggap yang namanya meditasi itu ya harus berduduk sila. Kalau ya. bukan duduk bersila itu bukan meditasi. Saya Itu punya pengertian kita begitu juga, Bro. ya pengertian saya seperti itu. Jadi Aha, hari kedua sama saya nggak ya. mau ikutin Bante tuh, sis. Oh ya? Iya, Masih tetap duduk bersila? masih duduk bersila. Saya anggap wah ini nggak bener lah. Saya Kok pikir meditasi boleh duduk di aneh. kursi gitu ya? Iya, ini hal yang luar biasa. Artinya saya belum pernah melakukan seperti itu. Ada guru-guru yang pernah saya alami, ya pernah saya ikutin pembaca, walaupun saya kenal beberapa biku yang senior yang sekarang ini, tetap saya kalau ketemu biku yang lama, saya angkat seperti Jagaro itu enak, karena satu ini Iya. dulu. Pernah sama-sama Oh, dulu. Jadi oh ya? akrab gitu. Iya, Oke. kalau yang sekarang-kadang kan banyak nggak kenal ya. Jadi Iya. belum pernah yang yang diberikan oleh Bante. Bim harus jangan sila, harus duduk. Loh, ini bukan meditasi kan gitu. Akhirnya saya nggak tetap duduk sila. Ah, Hari pertama 1,5 jam, tapi ada kemajuan tuh sampai 2 jam 2 2 jam setengah ah. duduk.
Satu 2 jam duduk setengah loh karena Bro dan Sis, 2 jam setengah duduk iya, bersila. Wow. bersila. Saya pikir Bante tanya lagi kan, kenapa Aha, kamu nggak itu lagi kan? Nah, ya saya harus ingat, harus merubah posisi ya, karena saya harus ikuti instruksi ya. Dan saat itu aha, saya terbuka tuh. Baiklah ya, kalau memang gitu, saya timbulkan semangat pada diri saya harus mengikuti sepenuhnya dan diri saya nih. Saya aha, bertekad, ada tekad banget, tekad kuat begitu. Dan ingin wow, membuktikan, saya ingin membuktikan bahwa ini benar atau enggak gitu. aha, Hasilnya bagaimana gitu, ya, hasilnya. Karena kalau menurut saya berarti hasilnya harus cepat dan tepat dan benar hasilnya. Ya, betul. artinya ya cepat dalam artinya prosesnya nggak susah-susah banget, gampang. Yang tadi saya bilang tuh, ada ringkasan rumusan. Dan biasanya Ya, saya kalau mau buat suatu penemuan, ada trouble, saya buat ringkasan yang praktis supaya nanti ada mekaniknya nanya, dia nggak usah lama-lama buka padu oh, dari awal, lama sekali. Saya pikir ah, nih Banterin ada ringkasannya, ya, basic ya, akhirnya. Sangat aha, ringkas, ditemukan berasal dari sumber. Dari sana aha, sumber Tipitaka, ya, Sutta. Ya, ya, saya ngambil sumber dari buku Sokmual. Sokmual itu dibuat oleh pabrik pembuatnya Jepang kan. Kalau ada nih model baru Honda Accord ya keluar Honda Accord terus satu buku itu. Kalau mobil wow, audisi keluar satu audisi itu. Civic yang wow, itu Accord ya keluar satu-satu jadinya. Jadi sumber pembuatnya. Dalam hal ini saya tertarik karena ada paduannya di sini, ada sumbernya. Ya, ya, CR gitu ya kan. ya, Terus siapa betul, yang ituin kan? Ya, aha, siapa dalam ini kan Bante sebagai petunjuknya, sebagai instrukturnya ya, kan. Dalam ini ya, sebagai instrukturnya petunjuk kalau ada kesulitan kan harus nanya supaya di luar ya, gitu-gitu ya. Jadi sama betul, seperti kehidupan saya waktu di lapangan dalam bekerja gitu. Kemudian juga nanti hasilnya gimana nih? Bisa nggak diterima dengan cepat? Nah, timbullah saya. Oke lah, yang penting saya ikuti instruksi yang udah ada, yang udah pasti. Ya prinsip saya semangatnya nggak luar terbendung pada saat biasa, itu. Iya, makanya tadinya berapa? 1,5 jam, kemudian menjadi 3 jam ya. Kemudian ya, naik lagi. Dari 4 situ jam, 2 kali, ya 2 kali lipat biasanya saya untuk tahap pertama itu naik, ya naik tuh, ya naikin jadi 6 jam kalau nggak salah itu berapa tuh. Jadi ya, dari setengah-setengah kan 50% naik kan. Karena ya, bagi saya itu gampang sekali, mudah, makanya saya cepat sekali, bisa lama. Kenapa bisa tahan lama? Karena biasanya duduk menderita dan kuat gitu, udah kuat. aha, Apalagi sekarang sangat mudah, gampang lari seperti kita mau berlari ini latihan balap lari 100 meter. Jadi kita ya, udah melatih, udah cukup loh, lumayan turun gunung udah cukup. Jadi pada saat Bante Kasu gitu, ya itu bagi saya kok ringan banget gitu bagi saya. Bro Makanya bisa Yori, lama. untuk ini biar didengar oleh para Twimmers yang baru, gimana apa sih tipsnya supaya bisa duduk lama? Karena kalau dikasih PR minta duduk 3 jam itu rasanya kok susah gitu. Iya ya. Jadi ada beberapa ya. Ini ya, dan bagi saya untuk yang ini ikutilah instruksinya yang pertama, yakinlah dan semangat untuk membuktikan itu. Karena pembuktian itu kan sangat penting. Kalau nggak ada niat dan tekad, percuma. Niat, tekad, dan aditana itulah. Karena diajarkan oleh Bante setiap malam, bukan setiap malam, hari pertama atau hari kedua, Bante pernah menyampaikan, berlatihlah untuk meditasi ini, kamu bangun, udah bertekad. Mau bangun jam Ya, 5 jam 5. Begitu? ya, Bener kan? betul, Mau jam betul. 4 punya tekad. Sebelum tidur itu punya tekad. Wah, besok saya mau meditasi lama nih. Saya tidurnya harus segera bangun, harus lebih pagi. Ya, Ya, oke, punya tekad. ya. Jadi pada Dan waktu itu saya, bangun dengan wajah bahagia tersenyum. ya bangun harus tersenyum. Tapi yang poin pertama itu yang pagi saya membuat saya ingin buktikan. Ini Oke. bener nggak dengan cara sikar ini bisa hasilnya gimana? Aha. Jadi tekad saya setiap malam harus ini, setiap malam kan khotbah, kita menduta, kemudian kembali ke untuk meditasi, yang mau tidur, yang meditasi.
meditasi. Saya meditasi. Saya membuat ini untuk malam pagi ini saya udah punya rencana. Jadi saya punya tekad penting mau bangun waktu setiap mau meditasi mau lama, apalagi yang pada saat saya tembus pada saat yang terlama. Pada hari keberapa saya lupa, hari ke-6 atau pokoknya saya tingkat dari 6 jam, 8 jam. Pada saat mau tinggi 8 jam, mau lanjut, Bante juga menyarankan jangan lanjutkan dulu, ya kan? Di stop. Ya, jadi ada mundur. Mungkin Bante tahu. Kalau kita terus menerus, semangatnya tinggi, lelah. Ya. Jadi saya ada titik jangan sampai jenuh ya, bisa ada titik jenuh. Iya. Karena kemampuan dari batin juga terbatas. Ya, artinya kita sudah sampai maksimal, ada semaksimalnya badan jasmani ini nggak bisa mampu mengikuti semangat. Kadang-kadang jadi kita harus mengikuti kondisi badan juga. Mungkin tidak apa. Nah saat itu Bante menstop, merem. Artinya harus balik. Jadi memulihkan lah, ya memulihkan fisik. Jadi kalau nggak salah disuruh diminta duduk cuma 3 atau 4 jam gitu ya bro ya? Iya, kalau iya sebenarnya kan itu ya harus saya ikutin dari udah backup nanti pas dari situ saya ini udah fisik udah lumayan, arti udah siap. Jadi saya pada saat itu bertekad membangun jam 1 malam, 1 pagi ya berarti jam 1 pagi. Tidur jam berapa? Kan kita selesai Dhammatalk itu jam 9-an, jam 10-an. Iya langsung tidur, hanya tidur segitu aja. Tapi nggak ngantuk, cukup. Karena ada tekad lah, tekad semangat itu. Saya ingin buktikan aja, membuktikan yang twin ini. Dan ada rumusan sikar itu, membuktikan. Dan semangat itu udah nggak terbendung bagi saya. Jadi saya bangun jam 1, tekad betul bangun jam 1. Biasa tepat saya itu aneh gitu ya. Aneh, tapi memang nyata. Apa yang disampaikan Bante itu benar nyata gitu. Walaupun kita nggak menganggap, wah mustahil. Dalam diri kita sendiri mustahil. Saya sendiri merasakan sampai saat itu kalau membayang sampai sekian lama juga mustahil bagi saya. Tapi kok bisa gitu? Nah, ini kan memang luar biasa ininya. Rumusannya memang luar biasa. Rumusannya. Kenapa kita harus bisa? Kalau saya suruh duduk misalnya, waktu belum kenalin duduklah 3 jam, 4 jam belum tentu sanggup. Apalagi sampai lebih dari 6 jam nggak sanggup. Nah tuh bro, kembali ke bangun jam 1 pagi. Terus abis bangun bro ngapain tuh bro? Yang mulai duduk jam Saya bangun jam 1 tepat sesuai dengan apa yang saya lakukan sebelum saya meditasi lama. Karena waktu itu saya meditasi, saya mulai start mau jam 2. Jam 2. Jadi ada jam 2 subuh ada 1 jam. Dan kadang-kadang 1 jam saya merenungi kondisi ya gimana, karena pikiran benar-benar jernih pada saat itu, jadi terasa nyaman gitu, nyaman sekali. Apa yang saya harus lakukan dan saya akan buktikan yang tadi saya sampaikan, dan batin saya juga udah siap untuk menghadapi, karena kita harus punya ini, kalau sebelum melangkah satu pun ada suatu alat yang harus kita pegang. Kalau mau pergi juga ada suatu ini kan, mau pergi jalan-jalan kan ada persiapan. Iya, benar ya? Ada persiapan, semuanya siapin. Contohnya makanan gimana? Untuk saya udah perhitungkan, waduh kalau duduk sampai lama gini, gimana makanannya? Iya kan? Nanti lapar gimana ya? Iya, betul. Yang biasa kita lakukan sampai jam 12 siang kan nggak boleh makan lihat dari luar. Nah ini saya tanyakan juga ini pada saat itu kan. Pernah saya tanyakan bagaimana tuh sebelumnya. Kalau lewat jam 12 nggak makan, gagal dong, kita nggak atas sila dong. Kan pernah saya tanyakan ke Bante Vimala, terus Bante Vimala bilang, sebenarnya bilang, nggak apa-apa bro, katanya. Silakan, makan diundur jadi jam 4 atau jam 5 kan. Iya, jadi diperbolehkan. Ya diperbolehkan, dan itu juga saya pikir, sila kita tidak makan makanan padat setelah makan siang. Jadi kan makan siangnya jam 3 atau jam 4 kan kita bukan sangga, boleh aja jadinya. Kalau kita gitu, pakai jubah nggak bisa tuh bro. Oh nggak bisa ya? Ya saya pikir, wah kok ada sila melanggar ya? Iya.
Karena perumah tangga Oh. boleh. Saya nyapa dulu, halo juga Bro Marcuet nih, teman lama saya. Oke, silakan Bro, Hmm. lanjutkan Bro Yori. Nah, dari situ saya persiapkan Persiapannya makan, apa oke. tuh? Saya cari tuh di dapur tuh, di dapur JM, korek-korek awalnya saya makan. Benar ada susu, itu ada susu apa lah tuh, bagus yang dari siapa itu yang beli di Singapura, gimana tuh ya? Ada 2 bungkus saya seduh, bungkus seperti bubur kayak Ah, bubur, ya. coklat isinya. Nggak tahu namanya apalah, pokoknya saya isi satu ini udah banyak sebenarnya, saya isi 2, jadi nyaduh Coklat, sendiri. iya. Iya. Ya, coklat. Jadi saya isi ini ya, jadi badan jasmani. Tapi saya dulu ya setelah itu ya mandi, sikat gigi ya biasa seperti itu. Minum juga saya. Tapi kalau minum saya juga khawatir karena biasanya 1 jam 2 jam saya harus kencing gitu kan. Pipis, iya. Iya pipis kan, biasanya di begitu kan, atau 3 4 5 jam harus pipis, nggak tahan kan, kalau Ah, kencing nggak bisa ditahan kan, nggak bisa. ya, Jadi saya betul. tetap minum sebotol aqua kecil, saya siapin untuk dahan, dan situ saya harus gerak badan, artinya Oh, senam, senam, senam. Jadi pagi-pagi seperti nggak ada orang tuh jam segitu kan, belum pada iyalah. bangun. Iya, yang ada Kita lah sunyi tetap senyap jam gitu. segitu masih pada tidur. Iya pada tidur. Jadi saya udah keluar saya, Oh, udah ini gerak-gerak badan lah, senam-senam ringan, udah fisik ini udah siap. Oke, saya ada tekad seperti itu. Oke, tapi memang saya berada di tanah waktu itu ya mau duduk lama aja, mau duduk lama. oh. Nggak tahu nggak harus berapa jam nggak ditargetin karena kalau targetin Oh, itu bro, menjadi waktu duduk suatu lama itu nggak nggak bisa. bikin saya duduk jam 12 jam gitu, enggak ya? Oh nggak bisa itu nggak Oh, bakal bisa. Nggak oke. mungkin bisa, nggak mungkin Iya. berhasil. Itu nggak mungkin berhasil. Dan kita ikutin pada saat itu, detik berdetik, saya pahami. Pikiran saya pada saat itu memang, ya bisa apa sangat ringan banget itu. Jadi Hmm. apa yang saya lakukan setiap detik-detik sampai lama-lama itu yang saya saat sekarang itu yang saya ada pikiran yang ganggu, ada apa, ya itu saya membuktikan siar ini berproses nggak. Ya ada Mhm. gangguan Mhm. fisik, ada gangguan ya fisik, pikiran gimana, ada juga gangguan dari luar, ada yang lari-lari juga pernah gitu jam 2 jam 3 pagi, jam 3 jam 4 gitu. Tiba-tiba digebrak gitu, itu hanya perasaan apa, itu tuh seperti gangguan juga kan. Aha. Banyak sekali di JM itu, jadi Iya. setelah udah semuanya fisiknya udah lengkap, ya punya ini tekad juga harus ada dan semangat terbuktikan. Jadi dalam prosesnya itu ada selang waktu ya itu pikiran kadang-kadang bagaimana kita mengatasi semacam ya udahlah nggak usah sampai sekian lama kalau bangun aja lah banyak juga gitu ya Iya. seperti itu terus pegal-pegal pikiran tapi kita senyum aja itu kita Ah, yang diajarkan sikar semua kan udah mengerti paham sikar ya iya. kenali aja ya kemudian Itu hari lepaskan keberapa ya tuh, bro? kemudian Bro relax. duduk lama itu hari keberapa retret? Sebelum hari selesai ya kalau nggak salah Oke. hari ke-8 hari ke-8 atau 9 itu saya nggak ingat sekitar 8 hari ya hari ke-9 ya 10 ya udah itu dan di situ ya banyak jadi ya apa kita merasakan saat-saat ini ya kita pada saat duduk merenungkan ya nanti terlintas segala macam begitu halus lah pikiran halus Aha. nanti ada gangguan datang ya sudah oke lah jadi benar-benar sangat 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 kuat dan jernih dan gitu tenang dan lama sekali gitu jadi lama lama sekali Bro, menikmati berasa keadaan nggak kondisi sih seperti itu. duduknya kan kita baca doa pagi itu Bro Yori masih duduk, kita Hmm, breakfast Bro Yori masih duduk, kita orang-orang hmm, kembali lagi ke hall. Bro Yori itu tahu nggak sih orang-orang itu bergerak di dalam tahu, dalam hall? Tahu ya? tahu, tahu, Oke, tahu. oke. Yang apa di sana Bro Donald ya, naik Donald apa sih ya, yang Kibin yoga kan ada kita ada Oh iya iya praktek iya itu iya, ya, iya senam betul. ya, yoga Iya ya, waktu itu ada yang mimpin yoga. Siapa ya namanya saya juga lupa tuh orang bule. ya Australia kan,
Iya, orang Kan Australia. Donald ya, kayak ingatnya McDonald dia namanya Donald kalau nggak salah. Iya, dia kan itu saya tahu, ngerti, Oh, paham itu, ngerti, oke. tahu. Ya, saya sadar, tapi ya udah tahu aja, tahu Right. udah lepas, gitu. Aha. Jadi seperti itu. Jadi duduknya itu pada saat kan kita belok juga nih jam makan siang jam 11. Bro masih Hmm, duduk. Terus udah gitu hmm, orang-orang mulai masuk lagi Dama Hall. hmm, Jam 1 apa hmm, jam berapa? Bro masih duduk. Saya tuh hmm, ngintip sebabnya. Nih dari tadi hmm, duduknya lama bener gitu ya. hmm, ya. Tapi bro tetap tahu ya ada orang keluar masuk. Jadi bukan, nah ini untuk memberitahu kepada yang mendengar bahwa Bro Yori itu bukan tidur, benar-benar meditasi. Hmm, iya. Jadi tahu semuanya sampai yang apa atau mungkin jam-jam segitu banyak gangguan bukan dari ini aja ya. Agak sulit memang saya sampaikan juga ada beberapa gangguan yang di luar gangguan dari kita itu ada juga. Aha, Ada. Jadi ya saya senyum aja dah. Kalau biasanya nggak pernah dia takut. iya, Jadi takut. betul. Iya. Ada kan di Apa situ itu di gitu. rumah banyak. Iya, ada pasti itu ada, tapi kita nggak usah itu, tapi itu kita ngerti lah. Benar. Tapi itu nggak ada buat masalah sih gitu. Jadi emang pasti ada lah gangguan itu, tapi kita merasa tenang aja, semangat, didoakan hari hilang dengan sendirinya. Malah dia Betul. bisa kita lebih Bro, lebih saya mau tanya nih bro. hmm, Orang-orang tuh hmm, rata-rata kalau diminta duduk meditasi lama, semua hmm, rata-rata alasannya itu bokongnya itu panas dan sakit. Bro Yori merasa hmm. nggak sih bokongnya itu panas dan sakit duduk lama begitu? Sampai 12 jam ya waktu itu ya bro? Ya 2 jam nggak ada yang sakit. Karena Wah, kan kita udah kalau udah lama kan udah apa ya tadi kan udah disampaikan orang ini bahwa kita kalau udah lama perasaan itu benar-benar tenang, jernih, apapun di badan jasmani kita itu udah nggak ada. yes. Perasaan sakit udah nggak ada sama sekali. Bahkan saya yang kedua itu sampai lebih lama lagi nggak terasa. Sampai Ini baru bengkak cerita kaki juga nggak JM nih terasa. bro. dua Iya, belas JM jam ya. nih Bro Yori nih orangnya yang bisa duduk 12 jam. Ya Nah, nanti tapi ini kita dari ceritain di dari baru Bante bro. Wing Tapi semuanya. iya, karena Dari Bante Wing. Bro Yori ini rekor, belum ada orang duduk lama seperti Bro Yori gitu. Nah, selama Iya, dua iya. belas jam itu selain gangguan luar dan dalam, kemudian Hmm. insight-insight pandangan terang itu muncul banyak nggak bro? Iya, ada prosesnya, Mhm. prosesnya. Ada pandangan, karena kan itu pandangan terang kan baru orang yang membuktikan yang tahu lah, yang Iya. membuktikan. Makanya kan saya dulu semangat untuk membuktikan itu semua. Tapi Ah, kadang-kadang kalau diceritakan juga agak sulit juga apa yang saya sampaikan, apa yang saya gambarkan disampaikan kadang nggak mengena juga yang saya ingin sampaikan. Karena agak sulit saya iya, memberikan kata apa yang harus saya sampaikan itu pada iya. ya ini. Jadi yang penting ya itulah tempat kedamaian, ya benar-benar tenang, ya udah tidak ada gangguan apapun, tidak ada. Gangguan apapun Luar tidak ada, biasa. baik dari apa ya dari semuanya lah tidak ada lah gangguan itu dari keluarga atau apa tidak ada. Tidak ada, Iya. yang ada adalah ya itulah sampai ketenangan tidak ada apa-apa. Aha. Ya susah lah saya mau ngomong apa. Ya Yang memang penting ada nggak ada kediaman apa-apa. positifnya, enak nyaman. Disitulah saya berterima kasih. Sebelum saya bisa kehidupan saya bisa bertemu di sini dengan Bante Wimala, dengan Brenda, dan itu sangat luar biasa bagi manfaat. Saya terima kasih banget karena mengerti. Sekarang saya mengerti untuk hidup saya ini sampai yang untuk saat detik-detik ini sampai saya anti hari hanya benar-benar saya merasakan sesuatu yang luar biasa untuk tahu gitu loh. Ah, Tahu gitu twin ini bisa saya praktekkan dan saya buktikan pada diri sendiri karena yang tahu adalah diri sendiri yang mengerti dan di kadang-kadang dalam untuk batin menyampaikan sendiri ya bro, kita deep down ini kita tahu ini benar gitu. iya benar kadang-kadang
saya lebih banyak kalau ada yang benar-benar insight yang sangat dalam, oke lah, ada saya harus bicara dengan orang-orang tertentu, saya bisa bicara lebih enak. Ya, tapi secara umum ini baiklah untuk kita semuanya, untuk yang bagi pemula, cobalah. Ini sangat baik untuk kehidupan ya, kehidupan seperti sebagai umat awam ya, itu sangat bagus. Jadi saya bilang untuk menjelaskan itu Bante Wim ini bukan untuk para intelektual, untuk para mahasiswa, bukan untuk para romo, ya kan? Bukan untuk para bante. Ada yang rumah tangga kan? Iya, untuk rumah tangga. Ada yang rendah kan? Itu semua lapisan bisa dipahami dan bisa mengerti. Karena sangat ringkas. Sangat ringkas. Ya kan? Tapi untuk pelatihan kan perlu untuk membuktikan dengan semangat yang tinggi. Karena hanya sekilas gampang siap tahu lah. Hanya berapa menit orang tahu, tapi bagaimana untuk mempraktekkan dalam batin, dalam kehidupan sehari-hari, itu yang penting. Kita tahu, karena Bante Wim itu membuat ringkasan karena Bante sudah mengalami puluhan, udah 40 tahun ya, untuk bermeditasi, belajar itu cukup lama. Sudah tahu, dan berpegang, sudah lewat, berpegang pada sumber. Vinaya, Sutta, Sutta ya dalam ini ya. Jadi di situ Bante udah meringkas walaupun sebenarnya udah ada, cuman sampai saat ini saya sejak dari awal dari SD sudah berteman belum ada seperti Bante Wim untuk memberikan penjelasan yang singkat. Tapi mereka yang setelah mendidik saya juga berterima kasih karena itu beliau tuh para biku udah memberikan suatu dasar yang kuat. Udah tadinya berat, tinggal dia cepat sekali saya. Jadi memang satu bisa susah mendukung lah, saling mendukung. Dan saat yang tepat inilah yang luar biasa. Jadi saya juga banyak sekali memahami itu. Yori kan di JM tuh memecahkan rekor 12 jam. Tidak ada meditator Indonesia, bahkan meditator di luar tuh bisa duduk lama. Bro Yori mecahin lagi rekor di Bali. Itu sama nggak prosesnya bro? Persiapannya sampai bisa nambah dari 12 jam. Sampai berapa jam tuh bro? Ya, di Kitamani ya Bali ya. Itu hari pertama sama. Saya ada aditana juga. Ada semangat yang tinggi. Ada semangat tinggi karena yang pertama saya ada 12 jam. Hari pertama saya meditasi di Kitamani itu hanya hari pertama 6 jam. Hanya loh. 6 jam. Bro dan sis ini hanya loh 6 jam. Duduk meditasi 6 jam itu bukan hal yang mudah loh. Tapi Bro Yori bisa bilang hanya 6 jam. Amazing. Terus bro? Nah, suatu saat hari kedua saya baru bisa menyelesaikan sampai lewat dari 12 jam. Itu 15 jam kan waktu itu. Jadi luar biasa. Hanya pada saat itu, ya itulah. Jadi pada saat hari kedua, 3, 4 kan nggak ikut lagi. Cuman hari kedua. Hari kedua di stop sama Bante. Iya, teman Mrs. Brenda. Jadi nggak meditasi. Cuman ikut pertama itu di Jen tahun 2014. Nanti tahun ke depan tuh advance-nya akhir 2016. Ya, 2016 ikut training advance mentor advance. Ya itu cuman ikut 2 hari doang. Setelah itu nggak ikut meditasi lagi. Karena waktu itu memang ada kejadian. Tapi memang ini yang harus sampaikan kalau seandainya dari bro dan sis ingin duduk yang lebih lama, sebaiknya juga diperhatikan tubuh juga, karena tubuh kadang-kadang nggak bisa ngikutin. Kita udah batin sudah enak, batin udah enak Cuman salahnya waktu itu emang pada saat itu benar kata Bante kalau terlalu lama itu sirkulasi darah itu kaki, nggak jalan, dibengkak di bagian kaki, dan itu perlu istirahat interval, jangan jalan waktu itu. Jadi waktu saya jalan ada berapa meter keluar, ya itulah nggak kuat jadinya. Sebenarnya harus nunggu beberapa menit
supaya sirkulasi normal. Tapi saya udah itu seperti biasa aja. Jadi memang ya seperti itu jadinya. Tapi ini ya, meditator yang punya duduk paling lama di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. Mungkin saya nggak tahu, belum ngecek lagi. Mungkin ada lah, mungkin ada. Mungkin ada setelah itu, ya kan. Tapi di Indonesia so far itu 15 jam itu dalam retret adalah satu hal yang top gitu ya. Nah bro, sejak di rumah bisa nggak duduk selama itu bro? Di rumah, karena kondisi kalau di rumah kan banyak gitu. Ya, nggak sampai paling 7 jam gitu. Nggak sampai sejauh itulah. Yang penting kita ikutin instruksi Bante, hanya minimal 1 jam pagi. Ya. Malam kan anjuran seperti itu, kita nggak punya rekor seperti itu karena ada kegiatan yang lain kan. Kalau di rumah tangga dengan retret kan kondisinya beda. Harus kita bersama keluarga kan, sama anak-anak, sama istri. Nggak mungkin kita harus seperti itu. Ya, terus Bro Yori, dari sebelum latihan sampai sudah membuktikan, apa yang berubah di dalam diri Bro Yori? Ya intinya kalau kita kehidupan terutama ada gangguan terhadap kemarahan, ya contohnya kemarahan, nah, memang tetap ada kemarahan itu. Tapi kalau dengan adanya meditasi yang kita lama, itu kita udah mendeteksi kemarahan itu cepat, mendeteksi kemarahan dengan cepat. Jadi mengetahui, mampu mengenali ada kegiatan sedikit kita tahu. Seperti ada sensor di mobil itu ada sensor banyak. Setiap gerakan ada apa beroda itu sensor bagaimanapun nanti langsung dilaporkan ke komputer. Dalam ini otak. Jadi kita udah ada signal. Jadi sinyal itulah yang memberikan ngerem kita. Dan anehnya kadang-kadang kita gimana membuat marah supaya lawan bicara kita dia mengerti karena dia ada kesalahan yang harus kita lakukan terhadap dia supaya dia benar. Kayaknya sulit. Kalau diem aja gini lembut-lembut nggak diterima sama dia. Betul. Ya kan? Jadi kita agak sedikit marah gitu. Padahal marahnya nggak begitu. Suara doang. Jadi marah. Iya. Hanya bersandiwara. Hanya bersedar kita buatin marah gitu ya. Tapi dalam diri sih enggak gitu. Dalam batin tidak terganggu. Iya. Ada kesimbang kita mau di mana? Di settingnya kemana? Bisa menyadar gitu. Kalau kita mau untuk melatih orang berhadapan dengan kesampit dia supaya dia benar atau apa, kita harus sedikit nada tinggi. Ada berdesis lah supaya dia mengerti bahwa kita ada powernya, bukan kalau semakin kita rendah akan semakin enaknya dia. Gitu juga mengatasin anak buah ada apa, kalau kita ini akan diambaikan nanti lama-lama kita yang sulit untuk bekerja. Kalau misalnya, jadi kita harus setting, kita ada salah satu ada setting, kita mau kemana gitu. Nah itu ya poinnya, dan sangat cepat gitu. Dan kadang-kadang kita teringat untuk masa-masa yang ini, karena merasakan pada saat saya kondisi badan, pada saat di Bali, Kintamani itu kondisi saya benar-benar udah jantung udah nggak berhenti pada saat itu sis, ya kan? Jantung dan itu udah nggak ada kehidupan ada dalam diri saya, udah nggak ada itu udah pas. Tapi suatu keberuntungan mungkin waktu saat itu memang kondisinya memang bagus ya, benar-benar kita habis berlatih meditasi yang sekian lama dan nyaman banget ketenangan, dan di situ ya itu kesan saya yang terdalam dituin itu. Jadi pada saat kondisi badan jasmani sudah jantung nggak bekerja ada apa, cukup lumayan lama karena yang nolong saya itu orang India, siapa tuh yang gemuk, Muhammad ya namanya itu. Muhammad Ali sekarang sudah jadi biku. Bante Dhammadawisi namanya. Sampai sekarang ya. Iya, dia yang menolong karena dia yang waktu itu jalan itu meditasi jalan di depan ruang aulanya itu. Lumayan jauh tuh. Itu saya udah berhenti di situ, udah cukup lumayan. Dan perasaan yang ada di dalam pikiran saya itu memang sadar gitu, sadar. Jadi kondisinya benar-benar ya begitu tenang dan damai sekali. Seperti keterasingan, semuanya asing gitu, terasing tersendiri. Hanya itu. Pas sudah balik lagi jantung kan duduk. Banyak yang nolong kiri kanan, waduh kiri.
pada bingung, Banyak pada yang panik. nolong. Udah panik semua kan. Nah itulah. Jadi kembali lagi. Jadi itu pengalaman yang paling yang berkesan banget pada diri saya sendiri. Tapi ya Bukan cuma Bro sebenarnya Yori nggak. aja yang berkesan, saya pun sampai hari ini masih berkesan, Bro. Mm, Ada sih satu mm, meditator yang bisa duduk hampir 2 jam, tapi sorry 2 hari. Tetapi itu mm, juga masih perlu diverifikasi. Jadi uh, mm, luar biasa memang yang bisa duduk lama ini. Ini mm, akan mendapatkan manfaat yang besar sekali seperti yang Bro Yori alami. mm, Wah Bro, mm. udah nggak terasa ya kita ngobrol nih udah 1 jam. Oh iya, Ada ya pesan oke. dan kesan apa Bro untuk para meditator baru atau para asmen yang ingin menambah waktu duduk Mm. meditasi atau bagaimana meningkatkan kualitas duduk mereka? Ada tips apa nggak Bro? Ya, harus yang pertama ya harus ada tekad ya, ada tekad ya. Nah, yang tadi yang makanya semangat itu tekad dan Hmm, semangat untuk ya yang untuk membuktikan pada apakah ini yang tadi sampaikan ya dibuktikan dulu ya ada aditana dan tekad buktikan jalankan instruksi yang diberikan oleh Bante. Hanya itu sebenarnya, ikutin aja instruksinya, ya udah tahu kan nama sikar itu apa gitu, hanya kenal, hmm, lepas, relax, ya terus ke senyum dan kembali. Senyum berpikir untuk menjaga pikiran tetap ringan, relax aja, relax ringan. Jadi kalau kita ringan dan mendapatkan pikiran yang sangat murni kan gampang ngesetnya, dan di ya, situ bisa buat ketertarikan kita jadi meditasi. Wah ini tambah nyaman, ya itu mungkin per saat detik-detik ikutin aja, nggak usah memikirkan waduh saya harus duduk sekian, harus lebih 3 jam 4 jam, ya, jangan gitu. Atau malah nggak wah dapet. nggak dapat, jangan, lepaskan saat ini aja. Saat ini saya harus Ya, benar-benar mempunyai pikiran yang murni, yang ya, benar-benar murni, ya senyum ya deh, senyum karena dengan adanya relax itu semuanya udah udah mendapatkan pikiran yang murni kan, dan ya. itunya jadi nggak ada gangguan. Kita pertahankan, kalau ada gangguan kita lepasan, dia usahakan lah seperti itu, jangan Bro mengikirkan Yori, ya ada. pertanyaan Hah? terakhir. Bro Yori Hmm, bisa duduk lama dalam bawana, dalam meditasi. Itu pasti ada penunjang yaitu dana dan sila. Apakah hmm, sebelum Bro ikut TWIM, memang Bro sudah rajin memberi, rajin berdana, menjaga sila dengan baik, sehingga pada saat hmm. meditasi itu jos aja gitu. Iya, ya jelas lah Hmm. itu. Ya, Ya, dana ya sila itu memang saling mendukung. Karena kalau betul. silanya tidak, meditasi nggak bakal kuat lah. Walaupun Ya, dengan cara apapun nggak sulit. bisa, Ya. sulit Nah ini sekali. yang Ya, saya mau jadi, supaya para pendengar ini rekaman atau live ini hmm, mempunyai dasar bahwa kalau saya ngajakin yuk dana, yuk jaga sila, itu bukan main-main, ini dasar betul-betul. hmm, Sehingga nanti bisa hmm, seperti Bro Yori, bisa duduk lama, hmm, bisa mendapatkan hasil luar biasa dari meditasi. Jadi itulah hmm, alasannya. Jadi itu sebabnya hmm, kenapa saya mau meyakinkan nih jawaban dari Bro Yori, betul nggak dana dan sila ini adalah sebagai hmm. dasar fondasi yang kuat untuk bisa meditasi. Betul, 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 betul. Tahu sendiri ya, sis, kalau di pekerjaan itu, Pak Gubernur itu sila harus dijaga karena tahu sendiri kayak namanya di kantor ya paling namanya orang-orang asing itu yang paling sulit itu sila ketiga, itu sulit sekali. Nah, Ada ya oh, itu banyak lah, itu harus kita nah, jaga. Ya kan kan kita pada saat itu saya masih jadi Honda bergabung, itu yang sulit, itu harus saya jaga, baik itu dari sila satu kedua tiga semua itu harus dijaga, benar-benar dijaga mm, ya. Terus itu yang silanya, kalau berdana, kalau ada biku udah apa, sampai saat ini saya tetap masih berdana, bahkan hanya dulu nah, jus aja hanya setiap hari sambil bernamaskara di biku. Kenapa saya harus begitu hormat kepada seorang biku sampai saya keserat. Ini terus terang aja kan, kalau ada orang yang biku sampai sekarang ini ya setiap hari saya berdana sambil berdana, akhirnya tidak patah sambil sujud lah,
biarkan kan orang-orang pada lalu lalang di jalan umum kan bantai pindah patah di Siripada, di Serpong, jalan pindah patah di umum banyak orang yang ngelihat ya nggak apa-apa lah. Kita buktikan bahwa kita emang orang Buddhis yang benar-benar menjunjung ya para Arya. Nah ini saya kalau mendanakan itu saya kadang-kadang menyentuh kakinya, kemudian kebiasaan saya menyentuh kaki, kemudian saya berdana terus bernamaskara 3 kali. Kadang-kadang saya begitu, kadang-kadang saya menyentuh kaki atau dari itu kadang-kadang, dan inilah ceritanya banyak sekali sampaikan luar biasa banyak. Contohnya seperti itu, dan saya benar-benar kapan-kapan kita sambung lagi karena di IGTV cuma bisa 1 jam Bro Youri. Oh ya udah lewat 1 jam ya. Oke. Iya, jadi ada batasan, mungkin karena size ukuran untuk rekaman. Terima kasih banyak Kan Bro Youri yang sudah menyiapkan waktu untuk berbagi kepada pendengar, baik yang terlihat di sini maupun yang nanti mendengarkan di rumah. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. Ya, terima kasih. Malam ini adalah malam 17 Agustus. Jadi saya mau mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Terima kasih. Minggu depan kita akan jumpa di 23 Agustus, Senin di Cinta ke-38 bersama Bro Joniak. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta, namo budaya, Bro Youri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih dah semuanya. Bye. Bye.